Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas Sains B dengan saya Triana Stasyana Febriani dan saya Firdasar Septianti dengan dosen pengampu mata kuliah Ayahanda Dr. Ismail MS. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu contoh kasus yang ada pada bioetika. Nah, salah satunya yaitu surrogate mother atau ibu pengganti dalam perspektif bioetika. Adapun 5 tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama untuk mengetahui apa sih itu bioetika, kemudian tujuan kedua yaitu untuk mengetahui apa itu ibu pengganti, kemudian tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana sih surrogate mom itu dalam pandangan bioetika, kemudian yang keempat untuk mengetahui bagaimana prinsip bioetika dan kaitannya dengan kasus surrogate mom, kemudian tujuan terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan pada kode etik. Mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih itu bioetika? Jadi, bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, dan ethos yang artinya adat istiadat atau moral yang secara harfiah berarti etika hidup. Bioetika dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup. Dalam arti yang lebih luas, bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang terkait lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih itu ibu pengganti. Jadi, surrogate mother atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai ibu pengganti adalah seorang wanita yang mengingatkan diri menjalani perjanjian atau kesepakatan bersama dengan orang lain. Dalam hal ini, pasangan suami istri yang sah. Ibu pengganti bersedia mengandung anak yang benihnya berasal dari pembuahan pasangan suami istri yang dimasukkan ke dalam rahimnya. Praktik ini dilakukan dengan dasar atas suatu imbalan. Ini adalah salah satu contoh kasus dari surrogate mother atau ibu pengganti. Pasangan suami istri yang bahagia selama 3 tahun kini merencanakan sebuah keluarga. Namun sayangnya telah mengalami keguguran berkali-kali. Pasangan tersebut kemudian mendiskusikan dengan temannya, lalu mereka disarankan untuk mengunjungi klinik kesuburan dan mempertimbangkan menggunakan ibu pengganti. Pasangan tersebut memberitahu bahwa mereka juga mengalami banyak keguguran karena rahim dari sang istri telah mengalami kerusakan akibat tuberkulosis endometrium. Mereka kemudian mengunjungi pusat kesuburan yang telah disarankan. Lalu dokter melakukan tes kesuburan dan mengetahui bahwa sang istri memiliki serviks yang tidak kompeten, sehingga semua perawatan sebelumnya telah gagal sehingga dokter menyarankan ibu pengganti sebagai satu-satunya pilihan untuk mendapatkan anak. Ibu pengganti telah memberi banyak pasangan kesempatan untuk membangun keluarga. Ibu pengganti adalah sebuah proses yang membantu pasangan untuk memulai sebuah keluarga ketika mereka tidak dapat berkeluarga karena adanya berbagai faktor, seperti keguguran berulang, dengan melakukan perjanjian yang ditandatangani antara seorang wanita dan pasangan. Ada 2 jenis ibu pengganti, yaitu secara tradisional dan gestasional. Secara tradisional, di mana kehamilan dalam proses ini, wanita diinseminasi buatan dengan sperma sang ayah, lalu membawa dan melahirkan bayi untuk orang tua. Kemudian, secara gestasional, di mana sel telur dan sperma diambil dari orang tua yang dituju, di mana sperma dan sel telur donor juga akan diambil dan digunakan. Jika diperlukan, sel telur dibuahi secara artifisial oleh sperma melalui proses bayi tabung dan kemudian ditanamkan di rahim ibu pengganti. Adapun beberapa aspek penilaian yang penting untuk sebagai ibu pengganti yaitu pertama, memastikan bahwa ibu pengganti dalam keadaan sehat dan idealnya berusia antara 21 sampai 35 tahun. Kemudian yang kedua yaitu telah melahirkan bayi yang sehat sebelumnya dan harus melewati beberapa pemeriksaan psikologis oleh ahli kesehatan mental. Kemudian yang terakhir yaitu menandatangani kontrak tentang peran dan tanggung jawabnya dalam kehamilan. Nah, jika kita berbicara tentang bioetika, tentunya terdapat prinsip yang mendasari bioetika itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan 4 prinsip utama pada bioetika.
Prinsip yang pertama yaitu beneficence atau kemurahan hati. Prinsip beneficence adalah kewajiban seorang dokter untuk bertindak demi kepentingan pasien dan mendukung sejumlah aturan moral untuk melindungi dan membela hak orang lain, mencegah bahaya, dan juga menghilangkan kondisi yang akan menimbulkan kerugian. Nah, hubungannya pada kasus surrogate mother ini adalah tanggapan pasien secara subjektif mengenai tindakan ibu pengganti ini, karena tentu permasalahan atau kendala yang dihadapi setiap pasien itu akan berbeda-beda. Karena itu, tanggapan pasien ini akan menentukan langkah untuk melakukan surrogate mother ke depannya yang sesuai dengan pasien. Dengan demikian, pasien akan mendapatkan keuntungan yang berimbang dengan resiko dan juga biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien. Prinsip kedua yaitu prinsip non-maleficence atau tidak merugikan. Prinsip ini merupakan suatu kewajiban dokter untuk tidak merugikan pasiennya. Jika dihubungkan pada kasus surrogate mother ini, tentunya perlunya adanya komunikasi antara pasien dan juga pihak sang ibu pengganti, dan juga perlu adanya komunikasi mengenai tahapan tindakan dan efek samping setiap obat yang diberikan kepada pasien itu sendiri. Yang ketiga yaitu autonomy atau self-determination. Prinsip autonomi adalah suatu prinsip di mana kekuasaan untuk membuat keputusan yang rasional dan pilihan moral, dan masing-masing harus diizinkan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menentukan nasibnya sendiri. Dalam kasus surrogate mother ini, keinginan pasien atau keluarga untuk mendapatkan keturunan tentunya harus dihormati, walaupun dalam berbagai pandangan aspek banyak yang menentang. Prinsip yang terakhir yaitu justice atau keadilan. Prinsip keadilan ini secara umum diartikan sebagai bentuk perlakuan yang adil, setara, dan pantas terhadap seseorang. Dalam hal kasus surrogate mother ini, prinsip keadilan tidak hanya diterapkan pada pasangan, tapi tentunya juga diterapkan kepada sang ibu pengganti dan juga janinnya nantinya yang ada di dalam kandungannya. Lalu, hal yang terpenting dalam bioetika adalah pengambilan keputusan etik. Pembuatan keputusan etik dapat juga dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung dari kaidah dasar moral di atas. Jason, Ziegler, dan Winslet dalam bukunya mengembangkan teori etik yang menggunakan 3 topik yang dikenal dengan 3-box method, yaitu medical indication atau indikasi medis, quality of life atau kualitas hidup, dan contextual features atau fitur kontekstual. Kemudian materi selanjutnya yaitu melihat bagaimana pandangan dari aspek sosial, hukum, dan agama mengenai praktik surrogate mother. Dalam pandangan apapun, praktik surrogate mother ini secara etika dan moral tetap dilarang di sebagian besar negara, karena hal ini bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai dan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Menurut dari European Center for Law and Justice pada tahun 2012, praktik surogasi merupakan suatu tindakan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan dapat merendahkan martabat anak dan perempuan dengan menjadikan mereka sebagai objek kontrak dan komoditas. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri, praktik ibu pengganti atau sewa menyewa rahim belum diatur pada undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi para pelaku perjanjian ibu pengganti ataupun sewa menyewa rahim. Adapun kasus surrogate mother di Indonesia pertama kali muncul pada Januari tahun 2009 ketika artis Zarima Mirafsur dituduh menyewa rahim untuk IVF dari beberapa pengusaha. Zarima menurut mantan pengacaranya, Ferry Juan, menerima mobil dan uang sebesar 50 juta sebagai imbalan dari sewa rahim. Teman-teman, kita sudah berada pada akhir dari video pembelajaran kita kali ini. Adapun yang dapat kita simpulkan dari materi tadi yang telah dijelaskan yaitu surrogate mother merupakan suatu keajaiban di bidang fertilitas yang tercipta dari kemajuan pemikiran manusia dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ibu pengganti ini, banyak pasangan infertil yang mengalami kebuntuan dalam terapinya, memiliki kesempatan dalam mempunyai keturunan. Namun demikian, setiap kemajuan teknologi selalu memiliki pro dan kontranya masing-masing, yang juga terjadi pada kasus surrogate mother ini. Etika, budaya, agama, dan perundang-undangan suatu negara akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai surrogate mother ini. Nah, di Indonesia sendiri hingga saat ini belum dapat menerima kasus surrogate mother seperti ini. Teman-teman sekalian, itulah akhir dari video pembelajaran kami mengenai surrogate mother atau ibu pengganti dalam perspektif bioetika.
Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai bioetika beserta contoh dan kasus-kasusnya. Sekian dari kami, terima kasih.